versi. Nah sekarang saudara-saudara sekalian, sebelum bicara tentang adat dan tentang kandungan itu kemudian bagaimana itu kemudian apa yang dimaksud dengan debu tanah tadi. Saudara-saudara sekalian, setelah saya cek di mana itu tanah, saya kemudian mengalihkan penelitian ini ke penelitian tentang apa sebenarnya sperma itu dan apa sebenarnya ovum itu atau sel telur itu. Ternyata saudara-saudara, dua ini sama. Namanya protein, dua-dua dasarnya adalah protein. Jadi sperma itu adalah protein, kemudian ovum itu adalah protein. Apa hubungannya? Bukan lagi apa sebenarnya protein. Oh, ternyata protein ini terdiri dari asam amino. Coba buka, apa lagi ini asam amino? Coba buka. Astaga pendeta. Di situ intinya. Ketika dibuka asam amino itu, seluruh unsur yang berikatan di alam semesta menjadi batu dan zat padat dan zat cair tadi, seluruh unsur itu ada di dalam asam amino. Ada kalsium di situ, ada kalium di situ, ada natrium, hidrogen, oksigen, semuanya ada di dalam situ. Kemudian saudara-saudara sekalian, oh, ini yang disebut dengan unsur-unsur tanah versi saintifik, tapi oleh versi biologis itu disebut sebagai tanah liat atau tanah. Sehingga saudara-saudara, bagaimana cara Tuhan kemudian membentuk manusia dari titik itu kemudian menjadi besar? Nah ini dia. Bagaimana cara Tuhan membentuk ini menjadi besar? Versi saintifik, saudara-saudara tahu, begitu dia ikat, dia masuk di dalam kandungan tadi, mulailah kemudian terjadi kalsium berikatan dengan natrium, berikatan dengan kobalt, berikatan dengan fosfor, berikatan dengan hidrogen, berikatan dengan oksigen, jadilah tulang. Sudah itu pendeta kalau soal umum, karena apa? Suntik atau karena apa itu istilahnya? Atau osteoporosis, dan pendeta itu diwajibkan minum kalsium. Kenapa? Kalsium itu adalah salah satu unsur paling penting dalam pembentukan tulang. Ternyata Tuhan mengikatkan satu persatu, saudara-saudara. Kalsium ikat dengan natrium, ikat dengan kobalt, ikat dengan sulfur, ikat dengan kalium, ikat dengan ferrum. Jadi saudara-saudara tulang. Hal yang sama saudara-saudara, ferrum diikatkan dengan oksigen, diikatkan dengan hidrogen, diikatkan dengan natrium, diikatkan dengan kalium, jadi darah. Sehingga kalau misalnya saudara-saudara sekalian menstruasi, di sini ada pendeta-pendeta yang pernah menstruasi, dan kebanyakan misalnya pendarahan, satu obat wajib dilakukan oleh dokter, memberikan padanya sulfasferosis. Apa itu sulfasferosis? Sulfasferosis itu berisi ferrum. Ferrum itu besi, unsur besi. Jadi ferrum itu ternyata adalah unsur yang paling kuat dalam mengikat darah. Sehingga orang kalau kehilangan darah banyak, ya harus minum ferrum supaya kemudian darahnya bisa kembali. Ternyata Tuhan, saudara-saudara sekalian, luar biasa. Yang mengikatkan satu persatu unsur tanah ini dan membentuk tubuh anak itu menjadi sempurna. Apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi di awal prolog tadi dibuktikan secara saintifik. Tapi bukan tanahnya kalau versi teologis, tapi unsur-unsur tanah yang diikatkan sehingga menjadi bentuk tubuh yang sempurna. Sehingga saudara-saudara sekalian, ini bukan perbedaan sebenarnya, cuma cara mengartikannya saja tentang unsur tanah dan tanah tadi. Maka saudara-saudara sekalian, terbentuklah tubuh anak itu menjadi tubuh yang sempurna. Nah, bagaimana menghadirkan kehidupan pada anak? Saudara-saudara sekalian,